Tahukah kamu, skema ini menunjukkan tingkat selektivitas NSAID terhadap enzim COX-1 dan COX-2 berdasarkan log rasio IC80 terhadap COX-2 atau COX-1. Semakin ke kiri, obat semakin selektif COX-1 misalnya ketorolak. Sedangkan semakin ke kanan, semakin selektif COX-2 misalnya Celecoxib. Obat di tengah seperti ibuprofen, naproxen, indomethacin, dan diclofenac bersifat non-selektif dengan kecenderungan berbeda. Gambar ini menjelaskan mekanisme efek samping. NSAID melalui penghambatan enzim COX-1 dan COX-2 dari jalur asam arakidonat di saluran cerna. Inhibisi COX-1 menurunkan PGE2 sehingga mengurangi proteksi mukosa dan meningkatkan risiko ulkus peptikum serta perdarahan saluran cerna. Selektivitas ini berkaitan dengan profil efek samping, di mana penghambatan COX-1 lebih berisiko gastrointestinal, sedangkan COX-2 lebih terkait risiko ginjal dan kardiovaskular. Di ginjal, inhibisi COX-1 dan 2 menurunkan PGE2 dan PGE2 menyebabkan retensi natrium air, hipertensi, dan cedera ginjal akut hemodinamik. Selain itu, pada kardiovaskular, dominansi inhibisi COX-2 menurunkan PGE2 tanpa menekan TXA2, sehingga meningkatkan risiko trombosis, stroke, dan infark miokard. Aspirin dosis rendah secara irreversible menghambat COX-1 trombosit, memberikan efek antiplatelet. Ayo, kita bahas secara rinci mengenai mekanisme efek sampingnya. Gambar ini menunjukkan mekanisme terjadinya kerusakan mukosa lambung akibat NSAI. NSAID menghambat COX-1 sehingga menurunkan sintesis PGE2 yang berperan menjaga mukosa lambung. Akibatnya terjadi penurunan sekresi mukus dan bikarbonat, serta aliran darah mukosa, sehingga pertahanan lambung melemah. Paparan asam lambung, makanan, dan inflamasi oleh H. pylori memperberat cedera epitel, menyebabkan erosi hingga ulkus peptikum. Kemudian, gambar ini menunjukkan peran prostaglandin terhadap regulasi GFR ginjal. Dalam kondisi normal, PGE2 dan PGI2 menyebabkan vasodilatasi arteriol aferen, sehingga aliran darah glomerulus dan GFR tetap terjaga. Sementara angiotensin kedua mengonstriksi arteriol eferen. Penggunaan NSAID atau inhibitor COX-2 menghambat sintesis prostaglandin, menyebabkan vasokonstriksi arteriol aferen, penurunan perfusi glomerulus, dan berujung pada penurunan GFR serta risiko cedera ginjal akut. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan peningkatan risiko kardiovaskular akibat inhibisi selektif COX-2 dalam kondisi normal. TXA2 dari trombosit yang bersifat proagregasi diimbangi oleh PGI2 dari endotel yang bersifat vasodilatasi dan antiagregasi. Penghambatan COX-2 menurunkan produksi PGI2 tanpa memengaruhi TXA2, sehingga terjadi ketidakseimbangan protrombotik. Akibatnya timbul vasokonstriksi, agregasi trombosit, dan peningkatan risiko trombosis, seperti infark miokard dan stroke. Pemilihan NSAID harus tepat sesuai indikasi dan mempertimbangkan risiko gastrointestinal, kardiovaskular, dan ginjal. Lalu, bagaimana cara memilih obat sesuai dengan kondisi khusus? Misalkan pada lansia dengan riwayat artritis dan tukak lambung. Kita bahas di video berikutnya. Saya apoteker Dani Sujana. Konsultasikan obat Anda dengan apoteker. Ingat obat, ingat apoteker.